Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, teman-teman. Sudah lama, saya tidak membuat video terbaru, jadi saya mohon maaf. Dan alhamdulillah, di era yang baru ini, saya mencoba kembali membuat, video pembelajaran yang semoga bermanfaat untuk guru, untuk mahasiswa keguruan, dan siapapun yang membutuhkan, materi berikut ini. Nah, apa yang baru di video ini, salah satunya saya memberikan materi tentang kurikulum merdeka. Karena beberapa sekolah di tempat tinggal di sekitar kita sudah menerapkan kurikulum merdeka sebagai ganti dari kurikulum, K13. Nah, sama dengan seperti kurikulum-kurikulum yang sebelum kurikulum ini, ada beberapa program pembelajaran, ada beberapa perangkat pembelajaran yang memang harus disiapkan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Nah, eh, yang pertama adalah perangkat tersebut adalah RPE, Rincian Pekan Efektif. Ini bagaimana cara membuatnya? Nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Yang saya bagikan di video ini adalah bagaimana cara membuat program tahunan. Nah, tentunya berbeda dari kurikulum yang sebelumnya. Dan sedikit mengulas apa sih sebenarnya PROTA itu atau program tahunan. Nah, dari beberapa referensi. Sebelum kita melanjutkan video kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk membantu membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang. Semoga video-video di channel ini berguna. Lanjut ke videonya. Jadi PROTA adalah program tahunan atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu, dalam hal ini adalah JP atau jam pelajaran, 1 tahun untuk mencapai SK dan KD. Nah, di kurikulum K13 kita sudah tidak mengenal SK dan KD. Yang kita kenal adalah yang pertama untuk menggantikan KI atau SK adalah capaian pembelajaran dan KD. Di sini KD dikait dengan tujuan pembelajaran. Nah, dua hal ini perlu dicermati, merupakan istilah untuk pengganti KI dan KD. Jadi penetapan alokasi waktu untuk mencapai TP atau tujuan pembelajaran yang didasarkan pada capaian pembelajaran. Ada definisi lain, PROTA atau program tahunan adalah suatu rancangan atau gambaran yang dibuat secara sistematis guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan belajar yang efektif dalam lingkungan kelas. Program tahunan termasuk ke dalam program yang wajib dikembangkan dan dipersiapkan oleh seorang guru sebelum mengadakan pembelajaran atau pengajaran. Dari dua definisi ini jelas bahwa program tahunan atau PROTA merupakan salah satu perangkat ajar yang wajib dikembangkan dan disiapkan oleh guru sebelum mengadakan pembelajaran. Nah, setelah PROTA pastinya ada perangkat-perangkat yang lebih rinci, nanti akan ada PROMES, kemudian ATP, modul ajar, dan lain-lain. Namun di video ini saya khususkan ke PROTA. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat PROTA adalah capaian pembelajaran. Nanti saya kasihkan link ini di kolom deskripsi. Kemudian RPE untuk menentukan atau menentukan JP yang bisa digunakan, jam pelajaran yang bisa digunakan ada berapa JP. Kemudian buku ajar guru atau siswa. Nah, nanti link ini juga saya tulis di kolom deskripsi. Yang ketiga adalah fungsi PROTA, yaitu mengorganisir pembelajaran, yang mana mengorganisir mulai dari awal hingga akhir semester, dari capaian-capaian pembelajaran. Kemudian PROTA juga menjadi pedoman untuk menyusun program semester.
Kemudian Prota digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu secara efektif dan pembelajaran yang tersedia. Nah, berbeda dengan Prota D13, nah berikut ini gambaran umumnya. Jadi yang pertama ada definisi, ada identitas, ada kelas, mata pelajaran, dan penyusun. Ini opsi ya, yang penyusun ini ya. Jadi saya berikan opsi, tambahkan aja penyusun. Kemudian yang opsi lagi, sebenarnya itu nggak ada ini ya, capaian pembelajaran. Namun di dalam struktur kurikulum Merdeka, tiap pelajaran itu ada KD-nya. Dalam hal ini adalah CP atau capaian pembelajaran. Karena di sini saya khususkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, jadi opsi ini saya pakai, jadi saya cantumkan ada menyimak, membaca, dan memeriksa, berbicara, dan mempresentasikan, dan menulis. Nah, sedikit berbeda ya. Kalau dulu ada menyimak, membaca, menyimak, berbicara, membaca, menulis. Sekarang ada menyimak, membaca, dan memeriksa, berbicara, dan mempresentasikan, dan menulis. Jadi kolom yang ini sebenarnya opsi aja, namun saya pakai untuk memudahkan mencermati keterkaitan antara TP atau tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran di atasnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah RPE. Nah, ini sudah saya ambil satu contoh RPE. Di sini ada RPE untuk semester 1 SMP kelas 7. Di sini untuk RPE semester 2 ya juga kelas 7. Tertulis di sini ada 66 CP yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Itu sudah dipotong sama 4 kali ulangan harian, 4 kali remedi, dan 4 kali pengayaan. Semester 2 ada 76 CP. Nah, kita lihat caranya bagaimana. Yang pertama kalian isi dulu kelasnya. Nah, di sini saya contohkan isi kelas 7, mata pelajarannya bahasa Indonesia, kemudian penyusun saya sendiri. Kemudian buat 4 baris dalam kolom ini, jadi baris untuk menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, bagaimana cara mencari capaian ini? Jadi ada beberapa link yang nanti harus kalian buka, teman-teman. Capaian gitu ya. Nah, ini link ini yang saya maksud tadi. Jadi SMP itu, silakan diklik SMP. Untuk pelajaran bahasa Indonesia ini bisa diunduh gitu ya. Saya sudah mengunduhnya. Mana tadi kemarin ya? Bentar. Nah, ini sama ya. Jadi area pembelajarannya ada reseptif dan produktif berikut dengan 4 sub kemampuannya. Kemudian ada definisi dari menyimak, definisi dari membaca dan memirsa, berbicara dan memperhatikan, definisi saja. Yang perlu teman-teman pahami adalah SMP itu fase D. Ya. Fase D itu di sini ada gambaran umumnya. Jadi tujuan akhir apa sih yang diharapkan di kelas SMP itu? Ini fase D-nya. Kemudian yang di copy adalah tadi lihat ya fase D. Nah, kita cari menyimak dulu dan itu fase D. Ini yang di copy teman-teman. Nah, ini di copy, taruh di sini. Nah, di sini. Kemudian membaca dan memirsa. Kita lihat lagi fase D. Nah, ini fase D-nya. Di copy lagi. Kemudian taruh di sini. Nah, kalau pulang panjang bisa digeser ke bawah. Sudah cukup. Nah, ini fase bukan fase tapi capaian dari membaca dan memirsa. Lanjutkan sampai menulis gitu ya. Jadi tinggal copy saja namun harus sesuai fasenya ya.
Berikutnya adalah mengisi ini isian dari program tahunan. Ingat, ada semester 1 ada 66, semester 2 ada 76 JP. Nah, di bab 1 di sini sudah saya analisis dari buku ajarnya. Saya lihat buku ajarnya ya, teman-teman. Kalian bisa menemukan buku ajar itu ada di link yang saya bagikan, tinggal diunduh aja atau dibaca secara online. Nah, ini buku ajarnya. Ada 6 bab. 6 bab. Jadi di sini nanti ada bab 2, ada bab 3 sampai bab 6. Kemudian ditulis setelah babnya, nama babnya itu apa? Jelajah Nusantara. Kita lihat lagi. Nah, nomor 1 itu apa? Jelajah Nusantara. Bab 2 apa? Berkelana di dunia imajinasi. Ini bisa di copy. Nah, kemudian nanti diteruskan sampai bab ke-6. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja di bab 1? Nah, lebih gampang kita lihat di bab 1-nya. Jadi untuk membuat perota ini sudah dibantu oleh adanya buku capaian pembelajaran sama buku siswa atau buku guru. Di bab 1 kita lihat yang ada di sebelah sini. Ini bab 1 ya. Nah, ini. Ntar saya putar dulu. Nah, di bab 1 ada beberapa tujuan pembelajaran. Ini membaca dan memirsa dulu ternyata yang disajikan. Kemudian ada membaca menulis sampai 6. Kemudian ada berbicara dan mempresentasikan ada 2. Menulis ada 2. Menyimak ada 1. Nah, ternyata di bab 1 ini ternyata tidak menyimak dulu yang disajikan, tapi membaca dan membaca. Oke, kita bisa mengaplikasikan langsung saja. Kita copy ini. Memang diharapkan bisa membaca dan memirsa dulu siswa di bab 1 ini. Kita copy, kemudian taruh di sini. Bentar ya. Kopinya di sini dulu aja. Paste. Copy. Nah, bisa dirapikan. Oke. Kemudian 1.2 itu apa? 1.2 kita buka lagi buku gurunya. Tadi mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi. Copy dulu. Paste di sini, Ctrl A, copy lagi biar dipaste di sininya rapi ya. Nah, digeser dulu, diurap teks rata kiri. Nah, ini terus lanjutkan sampai 11 TP-nya itu selesai. Nah, 11 itu dari mana? 11 itu didapat dari ini. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 gitu ya. Ada 11 TP. Kemudian munculkan UH1. Ini saya rencanakan ya. Ini boleh ada boleh tidak, namun lebih baik ada ulangan harian 1, UH1 ya. Ulangan harian 1. Ini pastikan ulangan harian tadi wah, ini ya CP gitu ya. Ini semester 1. Kemudian remedi 1, pengayaan 1. Bisa ditulis remedi atau singkat saja P itu boleh. Atau remedial bab 1 di sini pengayaan bab 1. Nah, ini masing-masing 2 CP. Ini juga semester 1. Ini harus diselesaikan sampai 11 TP atau 11 KD gitu ya.
Nah, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sebelum ke situ kita lihat daftar isinya ya. Daftar isinya di sini ada 6, ada 6 bab. Kemudian CPA efektifnya itu 66 di semester 1 dan 76 di semester 2. Berarti masih sama ya. Bila dibagi menjadi 3-3. Atau kalau 3-3 berarti di sini harus ada direvisi. Kalau 3-3 berarti per 3 bab itu 1 semester, 3 bab berikutnya semester 2 berarti ulangan harian di sini berarti muncul 3 kali. Primary juga 3 kali, pengayaan juga 3 kali. Di sini juga sama 3 kali semua, ya. Nah, berarti ada penambahan dari 66 JP sebenarnya. Jadi kalau 3 18 berarti ada 6. Berarti 70. Kalau ini 3 kali 2 semua berarti ada 18. Berarti 90 dikurangi 2 18. Bentar ya. 90 dikurangi 18. Berarti ada 72. Nah, berarti semester 1 ada 72 semester 1 ada 72 JP. Nah, jadi bisa direvisi RPE-nya ada 72 JP. Oke, misal 3 bab selesai, ini munculkan semester 2. Ini semester 2. Berarti di sini munculkan semester 1. Ingat di semester 2 itu di sini semester 1 maaf, di sini harus totalnya ada 72 JP. Itu belum termasuk ini ulang harian, remedi dan pengayaan. Ya. Jadi yang dihitung itu yang sebelah sini aja. Nah, sebelah sini aja. Yang tanpa ulang harian, remedi dan pengayaan. Ini harus 72. Baik semester bab 1 sampai bab 3. Gitu. Ingat ya, 72. Nah, yang dipikirkan adalah ini semester 1 ya. Bagaimana cara kita menentukan JP atau jam pelajaran untuk tiap tiap apa itu TP. Kuncinya adalah kita bisa membuka buku siswa. Ya. Kita buka bab 1-nya. Sabar ya, masih bab 6 terakhir ini. Nah. Ini bab 1. Di bab 1 ini kita bisa melihat atau mencermati materi apa saja dalam
bab 1 ini. Jadi ada kegiatan 1, memahami teks. Untuk kegiatan 2, ini sudah kegiatan 2 ya. Nah, dalam kegiatan 1 ini butuh berapa JP atau butuh berapa jam pelajaran. Jadi kita bisa melihat cakupan materinya. Kita juga bisa melihat buku, selain buku guru, kita juga bisa melihat buku siswa. Nah, ini nih buku siswa. Harus sabar, kita baca online aja. Nah, ini buku siswa, di kegiatan 1 mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari tes deskripsi. Di sini ada tes deskripsi berupa pantan terong yang instagramable. Mereka suruh baca siswanya sih ya. Kemudian setelah membaca, jawablah pertanyaan. Nih. Lalu muncul lanjut ke kegiatan 2, itu mengenali gaya penulisan teks deskripsi. Nah, jadi dari melihat cakupan-cakupan ini, kita bisa merencanakan berapa JP, ya. Jadi kita bisa menambahkan, mungkin di sini ada 2 JP, di sini 2 JP, ya. Kemudian lanjutkan sampai TP-TP yang lainnya. Atau mungkin saja di TP tertentu itu bisa saja ini muncul cuma 1 JP. Karena capaiannya itu tidak lebih sulit dari TP-TP yang lain gitu ya. Bisa saja 1 JP atau 2 JP atau bahkan di TP tertentu itu bahkan bisa 4 JP. Itu bisa saja karena mungkin cakupan materinya terlalu kompleks, rumit, dan membutuhkan waktu banyak. Yang perlu diperhatikan adalah nanti ketika ini ditotal gitu ya, yang TP-TP saja ini ditotal, pastikan itu ada 72. Nah, 72 itu diambil dari ini semester 1 ya, sampai sini nanti ya, ini dan ini juga dari RP semester 1. Nanti tadi sudah saya koreksi, jadi babnya itu ada 3, jadi 3 kali ulangan harian, 3 kali remedi, 3 kali pengayaan, ada 18 bukan 24. Kemudian berarti 90 dikurangi 18 berarti ada 72 JP. Pastikan nanti ketika yang warna orange ini di totalnya ada 72 JP. Kemudian lanjut di semester 2. Nah, semester 2 ini mungkin bab 4 ya. 4.1 di sini 4.2 dan seterusnya. Ini diurutkan dari urutannya 15, 16, 17. Setelah bab selesai, pastikan nanti muncul kolom terakhir. Jadi setiap bab pastikan ada ulang-ulangan harian, remedi dan pengayaan, baru muncul bab berikutnya. Dan untuk semester 2 itu berarti 100 dikurangi 18. Berarti 100 dikurangi 18 ada 82. Ada 82 JP. Nah, ini pastikan nanti 82. Ini semester 2. Nah, terus di bagian akhir ini pastikan ada kota, tanggal, dan tahun. Kemudian ada guru mata pelajaran,
Indonesia. Ini nama gurunya. Kemudian di sini mengetahui waka kurikulum siapa gitu ya. Sudah, nanti bisa di print dan selesai di protanya. Jangan lupa di print itu yang print area saja, jangan dipilih, dirapikan jangan lupa, kemudian print area. Mana print areanya ya? Oh, ini print area. Oke. Untuk apa itu warna ini bisa dihilangkan saja, nggak usah pakai warna. Tadi cuma saya membantu untuk mengidentifikasi supaya tidak lupa dan mudah mengingatnya. Yang dipastikan adalah kita harus membuat RPI dulu, kemudian cari buku capaian pembelajaran, cari buku siswa dan buku guru. Kemudian apa itu? Yang perlu diingat adalah jumlah tatap muka efektifnya itu berapa GB. Gitu teman-teman. Baik, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti bahan-bahan apa yang dibutuhkan dalam buat prota saya bagikan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Saya mengajak teman-teman semua untuk membantu membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.